tafsiran hukum yang berbeda. Tapi itu mungkin bisa Ya, pendapat saya ya. kira pendapat saya itu Ya, masuk dalam indubio pro reo maupun indubio pro lege fori. Ya. Saya ingin bertanya soal motif ya. Di dalam pasal 30 kan di sana dikatakan bahwa dengan sengaja merencanakan suatu pembunuhan gitu. Tadi saudara mengatakan tidak selalu perlu motif. Pertanyaan saya adalah, memang di dalam elemennya itu sendiri pasalnya nggak ada kata-kata motif. Tetapi kan ada interpretasi tentunya kan. Ada interpretasi historis, ada interpretasi logis, gramatis, dan macam-macam. Apakah mungkin seorang melakukan perencanaan pembunuhan tanpa sebab? Menurut saudara? Sangat mungkin. Karena apa? Di dalam teori hukum pidana ada yang namanya dolus indeterminatus. Dolus indeterminatus itu adalah kesengajaan yang ditujukan terhadap sembarang orang dan tanpa satu kejelasan. Kalau itu kan pasti tidak direncanakan. Tidak Ya? mesti, Nah, tidak ya. mesti. Tidak mesti ya. Iya Tidak kan? mesti. Jadi apa Cik Genta? 338 jelas di sana kan tidak perlu ada perencanaan. Karena bisa saja seketika bertemu orang dia tikam mati. nah, Tapi kalau 340 kan jelas di sana dikatakan dengan sengaja merencanakan suatu pembunuhan. Tadi ahli sudah mengatakan juga ada tenggang waktu, disadarinya perbuatan tersebut dan sebagainya. Nah, secara teoritis kalau orang sudah merencanakan sesuatu dengan kesadaran penuh, dengan tenggang waktu yang cukup, apakah mungkin dia tidak mempunyai motif untuk melakukan perencanaan dan pembunuhan itu? ada atau tidak adanya motif itu bukan merupakan bagian untuk terwujudnya suatu delik yang harus dibuktikan oleh penuntut umum. Saya kebetulan yang mulia membuat juga buku mengenai asas legalitas dan penemuan hukum dalam hukum pidana. Penemuan hukum dalam hukum pidana ketika kita melakukan penafsiran itu ada urutannya. Yang paling pertama kita lihat adalah yang kita sebut dengan istilah interpretasi gramatikal. Ketika interpretasi gramatikal itu tidak memberikan jawaban yang pasti, maka kita akan kembali kepada interpretasi historis. Apa maksud pembentuk undang-undang? Oleh karena itu saya bersikukuh mengatakan bahwa pasal 340 itu memang tidak membutuhkan motif. Sebab interpretasi historisnya memang tidak dimaksudkan untuk ada motif. Bandingkan dengan pasal dalam pembunuhan dalam konteks KUHP Jerman, itu dia sebutkan motifnya apa itu ada di situ. Meskipun dia tidak menyebutkan secara tegas ekspresif bahwa harus bermotif ini tidak. Seperti yang tadi ahli contohkan dalam konteks pasal 378. 378 itu membutuhkan motif. Jadi ada motifnya menguntungkan diri sendiri atau orang lain. Cara-caranya itu ada, akibatnya menimbulkan hutang atau piutang. Jadi itu yang harus dipakai ketika kita melakukan, orang bebas melakukan interpretasi apalagi dalam konteks penemuan hukum. Tetapi kan ada kaidah-kaidah yang digunakan. Sehingga kembali kepada konteks pasal 340, kata-kata berencana sama sekali tidak dimasukkan untuk persoalan motif, tetapi menandakan corak kesengajaan dolus premeditatus. Terlepas daripada pendapat saudara yang mengatakan hal itu tidak perlu dibuktikan, karena itu sudah terlalu banyak sekali putusan hakim di Indonesia, saya ingin bertanya ya, bahwa apakah pendapat saudara ahli dengan adanya kata-kata direncanakan di sana, dengan penafsiran gramatis bahwa orang merencanakan sesuatu, itu adalah pasti ada sebabnya. Apakah saudara juga tidak punya apa pandangan saudara tentang hal itu? Karena hal ini kan berbeda dengan pasal 338 pokoknya. Di dalam 338 itu pembunuhan juga namanya pembunuhan, tetapi juga tidak ada di sana unsur merencanakan sesuatu. Sehingga tentunya pembuat undang-undang membuat kata-kata direncanakan dengan tidak direncanakan itu berbeda. Karena memang bahwa merencanakan itu pastilah secara akal sehat dia mengetahui bahwa dia apa sebab daripada perencanaan itu dilakukan. Yang mulia, adanya kata-kata direncanakan sama sekali tidak ada hubungannya dengan persoalan motif.
Jadi di dalam teori yang mulia itu ada 12 pembagian jenis delik. Antara lain adalah delik biasa dan delik yang dikualifikasikan. Kata-kata direncanakan itu bukan menandakan persoalan motif. Kata-kata direncanakan di dalam pasal itu menandakan tadi ahli katakan adalah dolus premeditatus, tetapi dalam konteks pembagian jenis delik itu dimasukkan dalam delik yang dikualifikasi. Itu adalah hal untuk memberatkan ancaman pidana, bukan persoalan motif. Nanti di dalam buku Remeling ini sudah dijelaskan yang sudah akan saya kopikan kepada Majelis yang mulia, itu semua sudah dijelaskan secara rinci persoalan pasal pembunuhan berencana. Baik, saya pindah topik. Saya mengikuti apa yang dikatakan oleh penuntut umum. Tadi saudara menjawab pertanyaan dari penuntut umum tentang bagaimana pendapat saudara tentang seorang saksi ahli yang sudah ikut juga melakukan penyidikan terhadap terdakwa, apakah itu bisa independen atau tidak? Saudara tadi mengatakan bisa independen. Ya memang bisa independen tidaknya ini kan sebenarnya tergantung orangnya ya. Tetapi yang kita lihat kan dari segi kaidah hukum. Apakah seseorang yang ketika memeriksa terdakwa, posisinya dia di situ bukanlah ahli. Dia adalah orang yang membantu polisi penyidik melakukan pemeriksaan terhadap seorang tersangka. Dan tentunya juga tersangka itu tidak volunteer, tidak rela diperiksa. Tapi karena diperintahkan oleh penyidik harus dia diperiksa. Posisi daripada orang tersebut adalah sebagai membantu penyidik ketika memeriksa tersangka ini. Hasilnya dengan confidential basis, rahasia, hasilnya itu diberikan kepada polisi. Tapi serta-merta dia tampil kembali di persidangan dalam berganti posisi sebagai ahli. Tidak lagi sebagai pembantu penyidikan tadi. Menurut saudara, apakah ini bisa dikatakan independen atau ini bisa dibenarkan dalam satu proses yang berdasarkan keadilan? Ya, yang mulia, saya kira memang dalam penyidikan ketika dibutuhkan pemeriksaan pastilah ahli yang memeriksa ya, bukan orang sembarangan. Justru kalau orang sembarangan maka kualitas pemeriksaan itu menjadi diragukan. Mestinya adalah ahli yang kompeten memeriksa sesuatu hal. Tidak mungkin misalnya ketika memeriksa kesehatan jiwa yang kita panggil dokter hewan, kan tidak mungkin. Pasti adalah dokter, seorang psikiater atau seorang ahli jiwa. Pasti adalah ahli untuk mendukung relevansi bukti itu, ya. Karena begini yang mulia, ada 4 fundamental dalam pembuktian. Yang pertama yang kita sebut dengan istilah relevan, yang kedua itu adalah admissible. Ketika kita berbicara relevan sudah barang tentu adalah apa yang akan dibuktikan itu dia akan relevan dengan kasus yang sedang ditangani. Yang kedua ini adalah admissible. Admissible ini kita melihat persoalan evidence itu baik dari segi substansi dari instrumentum deliktinya itu, barang yang digunakan untuk melakukan kejahatan, maupun dari sisi pelaku ataukah dari sisi korban. Itu pun yang melakukan pemeriksaan haruslah seorang ahli. Jadi tidak dapat dikatakan bahwa dia pembantu penyidik. Dia adalah ahli, dia harus bersertifikasi. Justru kalau dia bukan ahli, mengenai persoalan admisibilitas akan diragukan. Itu yang pertama yang harus dijelaskan. Yang kedua yang mulia, ahli sudah tulis dalam buku dengan mengutip pendapat Arthur Best bahwa yang namanya jenis keterangan ahli pada dasarnya itu kalau tadi ahli menyebutkan ada 5, itu sebetulnya hanya dibagi menjadi 2 secara garis besar. Ahli yang sebelum memberikan keterangan di depan sidang pengadilan, dia harus melakukan pemeriksaan dulu, baik terhadap pelaku, terhadap korban, ataukah terhadap instrumentum delikti, barang yang digunakan untuk melakukan kejahatan. Tidak bisa tiba-tiba dia datang di pengadilan lalu kemudian bercerita. Lalu apa dasar dia melakukan memberikan pendapatnya? Padahal untuk memperoleh bukti yang valid itu ada kewajiban
apa yang dia lakukan? Ya harus melakukan pemeriksaan. Nah, ini yang kemudian dikategorikan oleh Artubes dalam jenis keterangan ahli. Ada yang dia melakukan suatu tindakan, artinya memeriksa, mengamati atau melakukan observasi. Dan kalau saya datang kan tidak melakukan observasi, penelitian atau pengamatan. Independensi ahli itu bukan persoalan di mana dia bekerja dalam pengertian, oh ini karena dia dari penyidik, kemudian dia datang lagi ke pengadilan, ini dia menjadi tidak independen. Itu tidak demikian. Independensi ahli itu terletak pada objektivitas yang digunakan oleh ahli ketika dia memeriksa secara teori mengatakan A, ya harus A. Bukan A dia mengatakan B atau A dia mengatakan C. Demikian yang mulia. Baik, terakhir. Oh, sambungkan. Pemirsa, dalam persidangan kali ini dengan memanggil saksi ahli hukum pidana yaitu Edward Omar Sharif Hirij, kuasa hukum awalnya sempat keberatan dengan dihadirkannya saksi ahli hukum pidana dalam persidangan ini. Saksi ahli hukum pidana mengatakan bahwa pasal pembunuhan berencana tidak membutuhkan sebuah motif untuk hakim dapat memutus sebuah perkara pembunuhan berencana. Karena ada atau tidaknya motif bukan bagian dari delik yang harus dibuktikan oleh jaksa penuntut umum. Karena jika interpretasi gramatikal atau ucapan tidak ditemukan, maka dapat digunakan interpretasi historis. Dan kekuatan pembuktian merupakan otoritas dari hakim. Hakim juga dapat menjatuhkan pidana tanpa adanya direct evidence atau bukti langsung, dapat digunakan bukti-bukti sampingan atau bukti tidak langsung atau indirect evidence yang dapat menjadi bahan pertimbangan hakim untuk memutus sebuah perkara. Dan hakim juga dapat menjatuhkan pidana jika terdapat dua alat bukti, tidak harus bukti langsung atau direct evidence, namun bisa digunakan indirect evidence. Kemudian tadi kuasa hukum dari Jessica Kumala Wongso sempat menanyakan status dari saksi ahli yang selama ini menghadiri persidangan, yaitu apakah saksi ahli yang membantu penyidik untuk memeriksa terdakwa dengan kondisi terdakwa yang tidak rela untuk diperiksa, apakah dapat dipertanyakan independensinya. Kemudian saksi ahli menjawab bahwa dalam penyidikan memang dibutuhkan ahli yang kompeten untuk mendukung relevansi dari bukti. Bukan dikatakan saksi ahli atau ahli yang digunakan untuk memeriksa atau membantu penyidik dalam memeriksa terdakwa, bukti-bukti dan lainnya, bukan dikatakan sebagai pembantu penyidik namun sebagai ahli. Jenis keterangan ahli yang memang sebelum berikan keterangan memang harus melakukan pemeriksaan terhadap korban atau barang bukti atau delik dari aduan. Memang jadi independensi dari ahli bukan tempat di mana dia bekerja. Apakah dia pernah membantu penyidik untuk memeriksa terdakwa atau pernah memeriksa barang bukti, tapi berdasarkan objektivitas saksi ahli pada saat memeriksa dan pada saat menyampaikan di persidangan. Kemudian tadi dalam persidangan juga sempat membahas soal crime control model dan due process model, yaitu dua kecenderungan dalam praktek sistem peradilan yang ada. Crime control model adalah sistem yang digambarkan seperti conveyor belt yang berjalan sangat cepat. Dalam model tersebut pemeriksaan harus ditangani oleh tenaga ahli agar tidak terjadi kesalahan. Asas yang dipakai dalam crime control model adalah presumption of guilt atau praduga bersalah dan berdiri di atas konsep factual guilt. Crime control model lebih mengutamakan profesionalisme pada aparat penegak hukum untuk menyingkap, mencari dan menemukan pelaku tindak pidana.
Kemudian ada due process model yang digambarkan sebagai jalan berliku dan penuh hambatan. Dalam model ini yang terpenting adalah kesesuaian dengan hukum acara yang ada, kecepatan tidak menjadi prioritas. Asas yang dipakai dalam due process model adalah presumption of innocent atau praduga tidak bersalah dan berdiri di atas konsep legal guilt.